Oke, salam. Kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang melindungi kami, Allah yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Ingatkan kami bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua daripada-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, bicara Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bicara Tuhan. Buka hati kami sehingga kami bisa mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya mau sharing ya. Ini sesuatu yang menurut saya ya memberkati saya, tapi saya nggak tahu mudah-mudahan juga memberkati saudara yang lainnya. Dan jika saudara diberkati, saudara bisa bagikan juga untuk saudara-saudara yang lainnya supaya kita semua diberkati. Oke, jadi saya itu beberapa hari yang lalu terpuruk, saudara. Terpuruk karena saya ini ditolak. Ya, saya ditolak seringkali. Memang saya orang seperti saya ini seringkali ditolak. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Saya sudah biasa ditolak. Tapi hari-hari ini ketika saya ditolak, itu saya benar-benar terpuruk. Benar-benar terpuruk saya. Terus saya seperti menyerah. Saya semalam-malaman bergumul. Saya merasakan jadi Yakub itu semalam-malaman bergumul dengan Tuhan itu seperti apa saya merasakan. Sampai akhirnya Tuhan ngomong sama saya, kamu itu orang pilihan, jangan terpuruk. Nah, ngomong-ngomong tentang hal ini memang, jadi saya itu beberapa waktu yang lalu, Tuhan kuat sekali ajari saya tentang pujian dan penyembahan. Kemudian ya belum baru saya tulis saja, terus saya sodorkan ke gereja tempat saya, supaya bisa saya bagikan. Bukannya saya ingin kelihatan hebat, enggak. Saya ingin gereja ini diberkati, orang-orangnya diberkati. Tapi ternyata mungkin saya dianggap belum kompeten ya, jadi saya nggak diperbolehkan. Ini dulu juga pernah sih saya ngalami seperti ini. Kemudian juga saya coba tanyakan ke teman saya yang lain untuk saya sharingkan di gerejanya, tapi ternyata saya nggak dijawab. Ya itu biasa. Ya saya merasa terpuruk, saudara. Kemudian ya Tuhan ngomong saya itu, dan saya kemudian oke lah, saya buat saja. Saya buat filenya. Jadi saya suka sekarang saya kalau sharing suka buat file PPT seperti ini. Jadi supaya saudara dengar dan saudara bisa melihat apa yang saya lihat ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Kita semua sama-sama tahu. Saya ingin apa yang diajarkan Tuhan ke saya itu sama persis dengan apa yang saya sharingkan ke saudara. Ya, jadi bukan hanya saya yang diberkati, tapi juga saudara yang diberkati. Nah, seringkali orang itu melihat saya seperti orang sombong. Ya, mungkin mereka berkata, Mas Lukas ini sombong, Pak Lukas ini sombong. Gayanya mau bicara di gereja, mau bikin seminar atau apalah. Ya. Tapi apakah saya ini sombong saya atau enggak? Sebenarnya ini rancu ya. Tapi saya ingin kita melihat ini. Jadi apakah benar sih saya sombong? Apakah benar saya ini salah? Nah, ini bukan pembelaan diri, tapi saya berharap ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi memang saya itu hanya lulusan STM, dan saya ini bukan Kristen dari kecil, dan saya ini orang yang dalam tanda kutip punya kekurangan ya, keterbatasan, disabilitas. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kemarin saya ngomong, seandainya seandainya saya menjadi orang yang terpuruk, oh aku ini hanya lulusan STM, nggak bisa apa-apa, oh aku ini terbatas, kemudian saya diem aja, merasa nggak bisa apa-apa, saudara nggak akan ketemu saya, nggak akan ada rumah berkat, nggak akan ada. Jadi saya itu juga melayani di Komsel, namanya Komsel Kahuripan, ya komunitas Kahuripan, nggak ada itu mungkin karena saya pendirinya, jadi otomatis nggak ada itu. Juga nggak ada grup belajar firman Tuhan, pastinya nggak ada. Karena saudara hanya akan tahu Lukas orang yang terpuruk, yang nggak bisa apa-apa. Jadi apakah saya sombong atau tidak? Kita akan belajar dari dua hal, tapi nanti ada keterangannya ya. Oke, kita lihat tentang Daud. Apakah Daud itu orang yang sombong? Ya, ketika suatu hari ada Goliat raksasa yang melawan bangsa Israel, kemudian ada Daud yang kecil dan dia akan berani melawan Goliat.
Saya percaya banyak orang di sana akan berkata, sombong kamu Daud. Tapi coba kita baca ceritanya. Coba baca ceritanya. Di 1 Samuel 17 ayat 32-37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini. Wah, Daud berkata, aku ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi dia berkata, aku bisa loh ngalahkan dia. Aku bisa loh ngalahkan Goliat. Kamu jangan tawar hati. Tetapi dikatakan di sini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita tahu Daud ini bukan tentara, dia hanya pengembala domba ya. Jadi mungkin kakak-kakaknya itu menjadi tentara, dilatih menjadi pasukan, dilatih berpedang, berperang dan macam-macam. Tapi Daud itu bukan. Dia bukan seorang prajurit, sementara musuhnya dari muda seorang prajurit. Dan Daud ini sangat kecil. Kita tadi lihat ya gambarnya ini. Daud ini sangat kecil setelah Goliat dikatakan orang yang sangat tinggi besar, bersenjata lengkap. Mungkin orang berkata Daud sombong, gaya, apa benar dia bisa menang? Dia itu kan hanya lulusan STM. Dia ini kan hanya pengembala kambing domba. Apa bisa? Saya sering dikatakan seperti itu. Tapi coba kita lihat. Kita lanjutkan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Senjatanya Daud itu apa? Tuhan. Jadi makanya ini saya beri judul sombong atau iman. Ketika saya berkata saya diajari Tuhan, boleh nggak saya sampaikan di sini? Mungkin orang berkata saya ini sombong. Oh, Mas Lukas ini sombong, cuma lulusan STM, bergaya mau ngajarin kita semua yang mungkin lulusan teologi ya. Tapi sebenarnya saya bukan saya sombong, tapi saya tahu Tuhan ingin saya ajar. Tuhan ingin saya sampaikan. Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang sudah membawa saya seperti ini. Tuhan akan terus ajari kita semua. Daud dikatakan mungkin kayaknya sombong kamu. Tapi Daud berkata, ini imanku dengan Tuhan. Ini imanku dalam Tuhan. Jadi antara sombong atau iman. Seringkali manusia tidak bisa membedakan. Daud walaupun kecil, walaupun dia tidak bisa berperang, tapi dia tahu ada Tuhan bersamanya. Dan ini bukan sombong, Daud. Saya percaya Daud ini punya keyakinan saya bisa. Saya bisa kalahkan dia. Kalau saya beberapa waktu yang lalu ada seorang gembala yang ngomong sama saya, nanti Mas Lukas saya buat untuk sharing tentang doa saja. Saya berkata, wah kalau doa sih saya juga bingung, karena kalau saat doa itu saya cuma ngomong-ngomong sama Tuhan. Maksudnya tidak ada sesuatu khusus yang bisa saya ajarkan. Saya kalau doa tuh ya ngomong biasa sama Tuhan, nggak kayak sama bapak saya, sama kayak sahabat saya. Tapi pujian penyembahan ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, saya bukan berkata, oh saya bisa doa, saya bisa pujian, penyembahan karena diajari Tuhan. Tapi kalau doa saya juga bingung, saya bisa apa enggak? Karena saya tidak diajari Tuhan dan saya hanya diajari cara berdoa tuh ngomong komunikasi aja dengan Tuhan. Tapi saya berkata saya bisa sampaikan pujian penyembahan karena ada dasarnya. Iman saya sudah diajari, saya sudah diajari mengalahkan singa, beruang. Maka saya berani melawan Goliat. Bukan ngawur, saya nggak sombong. Sama sekali nggak ada kesombong, saya nggak ingin sombong sama sekali nggak. Saya ingin melakukan tugas saya.
Apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ya saya salut, waktu merenung ini saya salut dengan Saul. Saul berkata, pergilah Tuhan menyertai engkau. Dia izinkan loh Daud untuk melawan Goliat. Coba kalau itu lainnya Saul, nggak boleh, nggak usah, kamu paling kalah. Kamu itu siapa? Bukan prajurit kok. Mungkin Daud akan dikatakan ditolak seperti itu. Ya seperti yang saya alami. Tapi nggak apa-apa sih. Saya tahu semua baik. Ketika saya ditolak di sini, ternyata Tuhan ingin sesuatu yang lebih hebat, yang lebih besar. Nanti saya ceritakan di akhir ya. Tapi saya ingin cerita dulu. Jadi semua yang Tuhan lakukan itu kelihatannya jahat, tapi sebenarnya Tuhan itu baik. Kita harus mengerti ini. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, sebenarnya ada rencana Tuhan yang baik. Pegang itu. Oke. Kemudian kita juga mau cerita tentang Gideon. Ya, tahu ya Gideon ini melawan pasukan yang sangat besar, Bani Ammon, Bani Moab, dan banyak pasukan-pasukan itu yang yang menyerang Israel waktu itu. Nah, coba kita baca kisahnya. Waktu itu Gideon disuruh Tuhan untuk mengalahkan pasukan Midian ya, pasukan Midian. Tapi kemudian dikatakan seperti ini, ceritanya seperti ini. Di Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai 6. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan getar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jadi tadinya ada 32.000 orang. Kemudian Tuhan ngomong, yang takut, yang getar, boleh pulang. Yang perlu kita tahu, sebenarnya musuhnya Gideon ini ada 150.000 orang. Dengan melawan 32.000 dengan 32.000 orang aja belum tentu menang kok. Apalagi ini Tuhan ngomong, yang takut dan gentar suruh pulang, tinggal 10.000. Coba. Kemudian lagi, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Oke, coba lihat. Ini yang cuma berlutut ini, yang satu orang ini, dia membawa airnya ke mulut, tapi yang lainnya langsung seperti anjing. Yang seperti anjing ini nggak boleh ikut, cuman yang dia berlutut dan membawa air ke mulutnya. Sebenarnya ini pernah saya sharingkan tentang Gideon, bahwa ini adalah orang yang hati-hati, orang yang berjaga-jaga, orang yang punya kasih, karena dia tahu di tempat seperti itu mungkin musuh menyerang, jadi dia nggak asal sembarangan minum, tapi dia membawa air ke mulutnya sambil melihat ada nggak yang menyerang gitu. Jadi dia orang yang baik sih, makanya itu yang dipilih Tuhan. Tapi coba perhatikan waktu itu, seandainya kita ada di sana, ada 150.000 pasukan menyerang, kemudian ada 32.000 orang yang ingin melawan pasukannya Gideon. Tapi kemudian Gideon ngomong, yang takut dan gentar boleh pulang. Ini yang terus pulang, yang 22.000 itu sampai ngomong, kemaki sombong. Lah kita semua aja belum tentu menang kok, pas kita yang takut suruh pulang. Emangnya kamu bisa menang? Ini Gideon dikatakan seperti itu. Gideon dikatakan sombong, tambah lagi. Coba suruh minum. Ternyata yang bener hanya 300. Yang lainnya boleh pulang. Coba bayangkan, mungkin pas rakyat Israel waktu itu yang melihat, sombong sekali nih Gideon. Tapi saya percaya ini bukan sombong, tapi iman Gideon. Percaya Gideon kepada Tuhan. Dengan siapapun atau berapapun juga, kalau Tuhan beri kemenangan, Tuhan akan berkata menang. Maka kita akan menang. Gideon berkata, aku bisa kalahkan mereka. Ini bukan sombong, tapi memang ada rema Tuhan di sana. Jadi ingat,
beda antara sombong atau iman. Saya lanjutkan saja. Ini perhatikan, talenta tidak boleh dipendam. Ya, jadi coba kita baca. Saya itu orang yang terpuruk tadinya, ya pakai kursi roda, nggak bisa apa-apa. Coba kalau saya seperti itu terus, saya terpuruk terus, saya hanya terkurung di dalam kamar. Saya bilang saya tidak bisa. Sementara Tuhan utus saya, sekarang bagikan apa yang aku ajarkan. Tapi karena saya takut dikira sombong, takut dikatain sombong, terus saya diam aja. Saya pendam talenta yang diberikan Tuhan. Dikatakan di sini, talenta tidak boleh dipendam. Orang mau berkata sombong atau apa, terserah. Tapi kita dengan iman melakukan tugas panggilan kita. Coba kita baca di Matius 25 ayat 24-30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya saya kembaliku, aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau talenta kita terus kita kembangkan, kita akan terus diberi talenta sampai kekelimpahan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Saya berkata, kata-kata orang yang kamu sombong itu sebenarnya intimidasi iblis untuk kita diam. Supaya kita gak mau bergerak, kita gak maju. Supaya kita pendam talenta kita. Dan orang yang memendam talenta yang diberikan Tuhan, itu dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Orang berkata saya sombong, sok pintar, sok apa mungkin. Baca cuma lulusan STM, memang benar saya lulusan STM. Memang saya nggak pintar, tapi Tuhan kasih saya anugerah. Terus kasih saya talenta. Apa kemudian karena kata-kata saudara, saya harus pendam dan saya terpuruk di dalam kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yakin saudara nggak ketemu saya. Nggak ada Mas Lukas yang melayani di rumah berkat. Mas Lukas yang melayani di Komsel Keuripan. Mas Lukas yang melayani di grup belajar firman Tuhan, nggak ada. Saya nggak sombong, saya bukan sombong. Saya hanya lakukan tugas panggilan saya dalam Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saya sampaikan. Apa yang Tuhan ajarkan, ingin saya bagikan ke saudara semua. Supaya kita semua diberkati Tuhan. Tahu mana yang benar, tahu mana yang baik. Dan kita sama-sama memperoleh talenta yang berkelimpahan. Ingat, talenta itu nilai yang sangat besar. Dan saya yakin, ketika kita mau mengembangkan talenta, itu bukan hanya karunia, tetapi ini juga bicara tentang harta. Saya percaya ketika kita lakukan tugas panggilan kita masing-masing, Tuhan akan berkati kita. Saya percaya itu. Jadi jangan mau diam. Iblis ingin kita diam, tetapi Tuhan ingin kita jadi berkat. Pilih mana? Saudara pilih diam dan aman, nggak ada yang berkata yang sombong, atau kita tetap maju dalam Tuhan. Sekalipun orang bicara sombong, sekalipun orang bicara kamu sombong, nggak apa-apa. Aku dengan imanku dengan Tuhan. Daud berkata, dengan imanku dengan Tuhan, aku nggak sombong. Aku nggak sombong lawan Goliat karena Tuhan sudah ajari aku melawan singa, melawan beruang. Aku nggak sombong ingin sampaikan apa yang Tuhan ajarkan karena memang Tuhan sudah ajari aku. Gideon juga nggak sombong, aku bisa kalahkan 150.000 pasukan itu karena Tuhan bersamaku. Pilih mana? Pilih dia. Iblis ingin kita diam, tetapi Tuhan ingin kita jadi berkat. Saya berdoa, kita semua berkata, aku ingin jadi berkat. Sekarang katakan, deklarasikan. Aku ingin jadi berkat. Aku ingin jadi berkat.
Aku ingin jadi berkat. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau pembela kami, Engkau pelindung kami, Engkau penolong kami Tuhan. Ajari kami untuk terus maju, untuk terus bersama-Mu Tuhan, untuk terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biar kami terus melakukan tugas panggilan kami masing-masing di dalam Engkau Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang nanti, Engkau dapati kami, Engkau jemput kami, dan Engkau bawa kami ke dalam kerajaan Tuhan. Biar Engkau beri kami mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan kekal. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.